Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aris Darsono dengan salah satu podcast kesayangan Anda, Sofa Panas. Tetap dari studio Cilegon, Banten. Persembahan dari tahu lo semua, KSP, Krakatau Sarana Properti. Seperti biasa, saya nggak sendiri, ada. Lu kayaknya kemarin kacamata lu nggak begini deh. Ganti. Ini kacamata tante siapa lo pakai? Nah ini kemarin dipakai buat ngelas. Aduh, bisa aja. Gitar baru lagi nih. Ini gitar yang lama, Be. Kan ada tanda matanya. Oh gitu. Ini namanya Joffrey. Ini seniman yang lagi laris di Cilegon. Amin. Ya kan? Sendiri aja tapi nggak bagi-bagi. Ya kan? Orang bilang sur sendiri. Nah ini dia nih. Ya kan? Ya kualat lu kalau sendiri terus. Jangan dong. Sumpahin yang bagus, Be, gitu loh. Dompetnya 2 sekarang. Dulu datang kemarin nggak punya dompet. 6 bulan di sini dompet 1. Tipis masih, sekarang 2, tebel dua-duanya. Amin. Kantong kiri kanan, belakang. Berjaya beliau nih. Amin. Ya kan? Satu lagi teman saya nih. Mudah-mudahan sehat nih hari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fahri Pramu dan Bung Aris Darsono. Kali ini kita kedatangan seorang tamu nih. Seorang tamu dari mana, Mas? Gini nih bos, ini tamu kita masih muda. Umurnya 25 tahun. Tapi emang begini gaya anak muda sekarang ya. 25 tahun, tapi udah mau selesai sekolahnya. Bentar lagi S1 di Universitas Serang. Unserang ya? Iya, Unserang. Itu gayanya begini aja nih, nggak percaya kan lo S1 nih. Bentar lagi S1 nih. Ya kan? Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi dan Bisnis S1 Universitas Serang. Tapi punya predikat lain, yaitu sebagai Duta Pariwisata. Wah, Duta Pariwisata. Dan Duta Kampus. S1 Duta Pariwisata, Duta Kampus 25 tahun. Ya ini, anak muda sekarang tuh gitu. Kalau cuma sarjana doang nggak puas, mesti ada embel-embel yang lain. Ya kan? Kayak teman saya juga nih, sama. Dia S3. Ya. S Lilin, dia Universitas Candi Borobudur. Bukan Borobudur, Candi Borobudur. Udah, gua mau ngobrol, lu keluar dulu dah. Pak ya lu, gua kalau ada lu bawa aja ilmu lu nih. Susah deh. Tuh tanah makin tinggi aja gua lihat deh. Udah nggak pakai kaos kaki, tanah makin tinggi, lama-lama tanah pendek lo pakai nih. Aduh. Oke, namanya Bung Arif Rahman. Arif Rahman. Arif Rahman. Zaman saya muda dulu ada seorang yang namanya Arif Rahman, tapi almarhum. Tapi itu pahlawan, salah satu pahlawan lah, yang muncul dari generasi muda yang dimiliki oleh Indonesia, dari mahasiswa itu. Pernah dengar nama Arif Rahman? Pernah. Ya kita terima kasih lah sama dia. Kalau enggak kita ngomong susah nih. Ya kan? Iya. Jadi Arif Rahman, panggil apa? Arif ya? Arif. Itu gimana caranya lu S1 tapi Duta Pariwisata terus Duta Kampus? Apa persyaratan Duta Kampus? Dan gue mau tahu kalau lu bisa jadi Duta Pariwisata. Kalau di Serang apa namanya istilahnya? Kang Nong, Kota Kang Non Serang. ya? Iya, Kang Nong. Ini Abang Nona nih. Abang None. Ini Abang Nona. Lu Kang Non ya? Kang Nong. Kang Nong ya? Nong itu Jadi apa? lu Kangnya ya? Kangnya. Oke Rif, tolong ceritain supaya anak-anak muda pada denger nih. Ya kan, seenggaknya bisa jadi inspirasi lah. Silakan jelasin tuh, dari mana Duta Kampus bisa dapet, kemudian jadi Duta Pariwisata. Tolong jelasin deh. Iya. Ini banyak yang mau denger nih. Kebetulan kan waktu pas tahun 2018 ya, saya nyoba langsung kuliah. Karena waktu tahun 2016-nya itu lulus sekolah, kebetulan saya daftar polisi waktu itu. Hah? Daftar polisi. Untung nggak jadi loh. Kenapa tuh? Gak apa-apa juga, kok cuma mau bilang gitu aja. Kebetulan kan cita-cita itu ya, polisi. 2016 daftar belum rezeki. 2017 daftar belum rezeki, akhirnya 2018 nyoba untuk kuliah aja kan. Nah, kebetulan waktu itu sambil ngonor di pemerintah Kota Serang. Saya Kerja? jadi honorer kerja Sambil kuliah. sambil kuliah. Apa Jadi membuat lu menjadi kenapa kerja gitu? Apa BU apa gimana? enggak, pengen aja sih kayak
sambil kerja, sambil kayak ngajar pendidikan juga. Jadi sambil kuliah, sambil punya jajan sendiri gitu. Iya, iya. Kalau dulu saya BU. BU Kerjanya di Pemda? di Pemda, di Pemkot Serang, Di bagian apa? di bagian staf bidang data. Di Staf bidang data. Iya, staf bidang data. Itu jam kerja dari jam 8 sampai jam 3 sore. Nah, malamnya itu kebetulan saya ngambil kuliah kelas karyawan reguler 2 di Unsera. Oke. Oke. Jadi begitu pulang kerja jam 3, istirahat, habis maghrib berangkat kuliah. Oh, kuliahnya sore? Kuliahnya sore sampai malam, Tiap hari tuh? setiap hari. Berapa tahun? Sampai, alhamdulillah sih 4 tahun setengah lulus tepat waktu. Dengan setiap hari kegiatannya rutin kayak gitu? Iya, rutin. Gila. 4 tahun, pagi kerja, sore kuliah sampai malam. Sampai malam. Pacarannya? Pacaran bisa sambilan sih. Oh. Umurnya kapan? Ini nih. Tidurnya kapan? Nih gue demen nih. Dulu zaman gue muda, pacaran wajib tuh. Lu sambilan. Nah ini bedanya nih. Anak muda sekarang pacaran sambilan kalau sempet katanya, kira-kira gitu. Tapi satu yang menjadi inspirasi buat Anda semua khususnya muda-muda, pagi kerja, sore kuliah sampai malam. Nah ini nih. Wah, keren banget. Terus? Nah, kebetulan waktu itu saya semester 1 baru masuk 2018. Kan kalau duta kampus kan itu biasanya kegiatannya pagi ya Bung ya. Jadi dia itu waktu itu lagi ada seleksi penerimaan duta kampus 2018. Daftar. Jadi waktu itu saya lagi mata kuliah pertama jam 7 sampai jam 8. Itu kan pengambilan anggota barunya kan lewat dari sosmednya Unsera sendiri gitu. Dari brosur-brosur. Dan kebetulan ada anggota duta kampusnya yang sosialisasi ke kelas-kelas. Oh. Kebetulan waktu pas saya lagi... Itu emang tiap tahun ada duta kampus? Ada tiap tahun, setahun sekali. Pas saya lagi mata kuliah pertama jam 8, itu kebetulan anggota duta kampusnya masuk, sosialisasi ke kelas, sosialisasi. Itu kayak menawarkan untuk kelas karyawan, ada yang mau nggak jadi duta kampus, kayak gitu. Nah kebetulan saya awalnya nggak mau ikut, berhubung kayak teman suka nyuruh, coba daftar aja Rip, coba lo jajal gitu tuh. Akhirnya tanya-tanya kan ke anggotanya kan, itu kegiatannya apa aja, terus kira-kira Persyaratannya apa gitu? ya persyaratannya apa aja, kegiatannya apa aja, kira-kira untuk kelas karyawan tersendiri itu ngeganggu nggak, karena kan kita pekerja gitu kan. Terus kata anggotanya itu bisa disesuaikan sih, mungkin kalau yang kerjanya ada liburnya di hari apa gitu kan, nanti bisa ikut sambilan kegiatannya, karena kegiatan duta kampus pun setiap minggu ada, tapi nggak setiap hari, mungkin 3 sampai 2 kali seminggu. Ada nggak salah satu kriterianya nilai kuliah tuh nggak boleh jelek gitu loh? Ada. Ada. Salah satu persyaratannya. Salah satu persyaratannya ada. Nggak boleh ada standar lah ya. Ada standar. Ada standarnya ya. Harus nilai segini gitu rata-rata. Berapa sih waktu itu diambil IPK-nya tuh? Waktu pas saya kan masih semester 1 ya. Itu masih belum diterapkannya itu nilai kayak misalkan minimal nilainya itu kayak nggak boleh ada yang C gitu. Atau mesti B atau A gitu kan. Oh belum ada. Belum ada waktu pas saya. Kebetulan saya semester 1 waktu itu. Apa edukasinya belum dinilai waktu itu kan? Wawasan. Wawasan lu belajar dari mana baru semester 1? Iya, jadi kita dikasih materi. Dikasih materi untuk ngapalin seputar unseranya aja gitu. Oh, seputar Unsera. Iya. Oke. Terus? Akhirnya waktu itu nyoba langsung. Nyoba dan sempet nggak percaya diri sih, kayak insecure. Karena saya itu satu-satunya mahasiswa reguler 2 yang kelas karyawan. Selebihnya itu kelas pagi semua. Emang ada berapa orang kompetitornya? Kenapa? Pesertanya ada berapa? Kita diambil 10 pasang. Oh 10 pasang Iya, jadi 20 orang. untuk duta kampus ini. Iya. Itu satu orang, hanya terpilih 1 atau 2 cewek cowok gitu. Untuk leadernya cuma 1 pasang, selebihnya Oh, 1 pasang. 1 pasang untuk leadernya, selebihnya anggota. Jadi lu ngelihatnya sebagai duta kampus tuh banyak dampak positifnya gitu ya. Banyak banget dampak positifnya. Negatifnya apa? Negatifnya kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya. Oh. Gue juga lihat sih nggak ada. Itu sah-sah aja setiap kampus mau bikin itu. Itu kan sebetulnya kampus mencari PR, Iya. membuat satu public relations lah kepada masyarakat, ya kan. Iya. Salah satu antara lain ya adanya program duta kampus. Silakan aja. Karena waktu saya mahasiswa dulu, saya juga dulu bukan duta kampus. Dulu saya Matel.
Matel. Tau nggak Matel? Nggak tahu. Mahasiswa teladan. Mahasiswa teladan. Waduh. Mahasiswa teladan. Tapi sekarang Apa? makin Matel lama. apa? Hah? Mahasiswa teladan. Iya. Dulu zaman gua tuh ada mahasiswa teladan dan yang terpilih gua, ceweknya Toti Nasution tuh. Gua inget banget tuh. Wow. Iya kan? Hah? Apa? Lu nanya apa lu? Gue dengernya Matel mahasiswa teler. Enggak ya? Enggak, sekarang teler juga. Harus bos. Harus teler, harus telat. Ya kan? Harus teladan juga. Pokoknya teladan tuh semuanya. Dari yang paling jelek sampai yang paling bagus. Menter teler. Banter teler. Nah, kira-kira gitu. Yang didengerin gua ngomong, bercanda nih. Ya kan? Tapi gua masuk teladan bener. Tapi kalau teler segala macam, jok itu nggak usah dengerin deh. Ya kan? Nah, terus apa lagi? Seputar duta kampus tadi. Yo, masih di kampus, belum ke pariwisata nih. Oh, iya. Pariwisata lain lagi itu pariwisata Banten ya. Kota Serang. Kota Serang juga. Kerja. Oke. Ya gitu sih, keuntungannya dekat sama petinggi-petinggi kampus gitu kan. Terus kita juga bisa tahu pengalaman gitu. Berhubung saya di salah satu perguruan tinggi swasta kan. Berhubung swasta, jadi duta kampus kalau di swasta itu kita mempromosikan kampus. Udah pasti. Udah pasti. Udah pasti itu. Mempromosikan Itu kampus. kegiatannya hanya di kampus atau keluar juga jalan-jalan sosialisasi gitu. Keluar juga kita. Ke SMA, Ke SMA, SMK. Iya, benar udah. Berarti Anda part of kampus, sudah bagian dari kampus. Ya kan? Iya. Bagian dari program-program ya PR-ing lah. Anda sebenarnya PR-ing gitu. Kira-kira gitu. Dibayar nggak? Dibayar. Gede. Gede. Lumayan. Tuh, lu nih duta Cilegon bentar lagi. Duta Cilegon, ya kan? Wah, udah punya mobil sekarang. Mobil pribadi tapi. Oke, terus sekarang dari sebagai duta kampus, Anda merasakan manfaatnya gitu ya. Kenapa Anda melihatnya kok terlalu ringan gitu? Bisa deket sama kalangan atas. Atasnya siapa gitu loh? Wakil rektor sama rektornya Emang juga. perlu deket? Kebetulan wakil rektornya itu pembina duta kampusnya sendiri. Oh, Dia yang gitu. ngebina kita gitu Iya, duta tapi kampus. emang perlu deket. Perlu deket sih Kalau enggak, cuma Anda nggak deket gimana? Anda nggak lulus gitu? enggak dong, pasti lulus. Oh, kirain. Karena sekarang begitu orang-orang. Ya kan gue masih tempel nih. Iya. Di mana kan hidup gue di sini nih. Gini. Ya, hidup tuh serahin sama di atas. Iya, benar. Ya kan begitu. Kita usaha aja kan gitu. Tapi nggak tahu setiap orang punya prinsip sendiri-sendiri kan masing-masing Iya, kan. beda-beda. Mana yang paling enak aja lah buat hidupnya gitu kan. Terserah lah, kita juga ya emang gue pikirin juga gitu, nggak juga kan. Iya. Nah sekarang balik ke lo, jadi duta pariwisata itu jenjangnya gitu ya. Duta kampus terus Duta pariwisata, Kang Nong. Itu bisa ke duta pariwisata gimana lagi tuh prosesnya? Itu delegasi sih dari duta kampus. Jadi nanti ditunjuk sih enggak, cuma kitanya duta kampusnya itu tahu kan ada penerimaan duta pariwisata Kota Serang. Jadi sama teman-teman yang lain juga ikut daftar juga bareng-bareng. Oh, daftar juga. Daftar juga. Itu Jadi di bawah dinas pariwisata ya. Iya, di bawah naungan Dispora. oh Dispora. Oke, tapi Pemda punya. Pemda punya. Pemda punya. Iya. Anda kepilih lagi situ. Kepilih, alhamdulillah. Berarti saat di tahun berapa itu? 2019. Berarti tahun 2019 kalau Anda ke Serang cari pria yang paling ganteng ya cuma dia, nggak ada lagi yang lain. Amin. Nggak ada lagi. Gila, duta kampus dia yang terpilih. Duta pariwisata dia lagi. Berarti dia yang paling keren nih. Ya kan? Tapi nggak hanya luarnya, mesti isi kepalanya juga keren pasti. Kalau nggak Syaratnya harus KTP sini. pemerintah, ya Kenapa? kan? Syaratnya harus KTP sini. Syaratnya KTP-nya. KTP Serang sih. Harus KTP Serang. Harus KTP Serang. Kalau KTP luar nggak boleh. Dari Lampung misalnya. Iya, nggak boleh kayaknya. Nggak boleh ya? Iya, Oke. khusus penduduk Serang. Ya itu yang benar begitu. Iya. Ya kan sekarang kan banyak gitu. Di olahraga juga begitu. Yang main Jawa Barat atau yang main Papua misalnya. Tapi yang main orang Bandung, orang ini KTP-nya Bandung. Nah ini aneh-aneh aja nih. Ya kan, padahal olahraga ngajarin sportif kan. Jadi bidang pariwisata ternyata lebih sportif dari olahraga nih. Iya. Ya kan, hebat juga pariwisata. Olahraga nggak sportif. Pemain cabutan mungkin itu ya. Bukan cabutan lagi, tarikan udah. Ya kan. Nah itu sebagai duta pariwisata berarti Anda membantu program-program Pemda ya. Iya.
sosialisasi mengenai Serang gitu ya. Iya, Itu pariwisata. kemana aja? Kalau duta pariwisata itu kan kita mempromosikan wisata yang ada di Kota Serang itu Yang dari Serang ke siapa itu itunya? ke masyarakat sekitar. Targetnya siapa gitu yang jadi sasaran? Targetnya itu orang-orang yang berkunjung ke pariwisatanya itu sendiri. Kadang juga kita Anda nggak keluar dari Serang untuk promosi Serang gitu? ada. Ada juga program begitu. Kemana contohnya? Kalau lagi ada acara resmi sih. Atau Misalnya misalnya Anda dikirim oleh pemerintah daerah, Anda ke Bandung deh, tolong promosiin Kota Serang gitu. ya kita buka stand gitu. Oh gitu ada. Ada. Oh, jadi wah itu lumayan dong income-nya. Lumayan. Iya. Iya. Tahun Tahun 2020, 2021 itu masih aktif. Berapa pesertanya? saat itu Anda masih duta kampus ya? 10 pasang. Iya. Saat itu Anda masih duta kampus. Masih menjabat duta kampus juga. Double dong gajinya. Double. Mati gaya lu, gila. Sepatunya keren, double gajinya. Kita single bos, ya kan? Kita kapan double ini? Nah, sampai kapan Anda selesai sebagai duta pariwisata? Sampai 2021 akhir kemarin. Oh, sampai Ya. 2021. Akhir ya, tepat itu. Lengser. Nah, selama Anda berpredikat duta kampus sama duta pariwisata, ada nggak keuntungan-keuntungan yang sifatnya, maaf nih saya nanya nih, yang sifatnya material gitu? Kalau untuk duta pariwisata sama Kang Nong sendiri itu gak jauh beda sih sama. Jadi kayak ada beberapa sponsor dari klinik kecantikan, ada dari kayak semacam hotel-hotel juga gitu. Jadi Gitu pas ya? iya, Ada produk-produk lah ya? ada Oke, itu lu dikontrak gitu? di kontrak sih enggak, cuma lebih ke dikasih aja gitu. Dikasih Dikasih tapi lu aja. nggak terima duit? Enggak, terima duit enggak. Kita Ah, yang bener menikmati. lu. Enggak serius. Kita cuma menikmati barang yang dia punya gitu. Gitu. Kayak kita dikasih voucher di hotel sana gitu. Kita dikasih penginapan gratis, dikasih treatment gratis gitu. Pabrik mobil nggak ada yang endorse? Oh, enggak ada. Wah, Nah, Cak Nong ini kan pasti ada pengetahuan budaya ya. Iya, budaya. Sebutin dong dari atas sampai bawah nama-nama pecinya apa, bajunya apa, celananya apa, Oh, itu senjatanya apa, coba. baju kebesaran. Ya, baju tugasnya, Iya, baju kebesaran Kang Nong itu Kang Nong. iya, biasanya kita nyebutnya kan baju kebesaran yang warna hijau gitu. Ya, Jas hijau. jelaskan itu baju apa, dari mana budayanya, pengaruh kebudayaan dari mana, coba jelasin. Oh iya, jadi gini. Setiap ada kita gambarnya nggak? di HP ada. Oh, jangan. Lu pikir lu ada gambarnya. Ya kan, kalau orang nanya, dia ngomong apa kayak gimana sih, nggak ngerti, bayangan gua kayak apa nih gitu. Jadi kalau kita dikasih penugasan, misalkan Kang Nong tolong dong di hari ini, tanggal segini, bulan ini kita ada acara ini gitu. Kita dampingin Pak Wali sama Pak Wakil. Iya. Nah kita kan kalau acara resmi dipakein baju kebesaran namanya, baju kebesaran Kota Ini Serang. baju kebesaran atau baju yang longgar? Baju kebesaran, Oh, kirain baju kegedean gitu. baju kebesaran Kota Serang. Namanya apa itu? Namanya baju kebesaran disebutnya. Namanya baju kebesaran. Iya baju kebesaran. Oh, kenapa warnanya hijau? Warnanya hijau itu ya mungkin khas dari ininya kali ya, apa namanya, Kota Serangnya tersendiri waktu itu. Warna hijau. Cuma kalau untuk Emang corporate colornya Serang hijau ya? Warna bukan Islam gitu maksudnya. bukan hijau. Apa? Kota Serang untuk warna apa? Warna corporate colornya lah. Kan ada misalnya kayak DKI, Jakarta, orange. Oh iya. Kalau Serang sih letter logonya ya kita nyampur. Jadi kayak ada hijau, ada kuning, ada biru gitu. Setiap warnanya itu ada artinya masing-masing dari logo Kota Serang itu. Di logonya? Iya, Logonya ada logonya. berapa warna? Logonya itu ada Ada hijaunya juga? ada Oh hijaunya. ya udah nggak apa-apa. Berarti itu bagian dari logonya. Sekarang kan? Iya. Ya kan soal lo ngerti apa enggak tuh hijau apa, karena gue juga nggak ngerti gitu. Lo ngerti ya? Ngerti. Hah? Ngerti. Apa? Hijau. Warna hijau di logo Kota Serang itu menggambarkan kedamaian masyarakat Kota Serang. Damai ya? Iya, kedamaian. Sih. Itu paling penting bos. Ya kan? Iya. Terus warna apa lagi? Warna kuning itu kemakmuran masyarakat Kota Serang. Makmur nggak? Makmur. Makmur. Makmuran kuning ya. Catet tuh, catet. Kuning ya. Kuning. Jadi terasosiasi dengan padi barangkali ya. Iya. Terus apa Kesejahteraan. lagi? Kuning, hijau, Merah. merah. Merah Apa tuh? Mas? Merah itu keberanian pemerintah Kota Serang dalam menghadapi masalah. Iya.
Emang sering ada masalah di Serang? Enggak sih ya mungkin. Enggak kan? Enggak. Ya kan? Setahu gue sih aman-aman aja Serang ya. Aman-aman aja. Aman-aman. Khas Ya kan? senjatanya apa? Apanya? Senjatanya. Senjata khas Kota Serang. Ya. Terus senjata tradisional, alat tradisional. Alat tradisional. Yang suka dipakai sama Kang Nong itu. Pada saat bertugas. Nggak ada sih kita. Nggak ada. Nggak ada. Kita cuma pakai baju kebesaran aja yang warna hijau. Kopiahnya atau Kopiahnya ada. Apa Itu namanya? pakai batik kuwung namanya. batik kuwung? Batik kuwung. Kenapa kuwung? Hmm? Kenapa kuwung? Kuwung itu nama batik khas Kota Serang ya. Oh gitu. Iya, batik kuwung. Kita pakai di ikat kepala di atas. Apa yang membedakan dengan batik lain seperti batik Pekalongan, batik DKI misalnya? Mungkin dari coraknya sih. Coraknya. Coraknya. Kuwung ya, nanti Kuwung. kita lihat kuwung. Iya. Kita pakai di ikat kepala sama pas di ini. Paha. Di paha juga Iya. ya. Oke. Kalau penguasaan bahasa asing? Bahasa asing saya kurang sih. Mm-mm. Apa yang pesertanya ada nggak bahasa asing selain bahasa Inggris, misalnya Jepang atau Prancis, Belanda? Nggak ada. Kalau untuk angkatan saya ya, kalau untuk angkatan saya cuma bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris. Bahasa ya? Inggris saja. Oke. Pasif juga gak apa-apa kan? Nggak apa-apa, pasif juga. Ya kan? Iya, nggak Emang bukan bahasa kita, jadi kalau lo nggak bisa amat juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan sok tahu juga kan gitu kan? Iya benar. Gue pernah bilang sama orang-orang gitu kan, bahasa Inggris mesti sok tahu loh. Itu bahasa orang kok, kalau bisa orang lain belajar bahasa Indonesia kan gitu. Iya, benar. Jurnalis ya. Perancis sekarang bahasa Indonesia tuh, ya kan? Amerika banyak bahasa Indonesia, Australia banyak bahasa Indonesia pelajari. Harusnya gitu. Kita sok-sok Inggris. Asal tahu aja boleh. Maksudnya Bung Hari jangan menjadi bangsa yang minder. Oh, Kita harus percaya diri menjadi bangsa Indonesia. Iya. Karena beliau bintangnya tuh nasionalis, ada bendera. Kalau presiden tuh kan, kalau pidato kan bahasa Indonesia. Jadi lu semua dengar terjemahannya. Pakai earphone lu dengerin terjemahannya. Dari mulai Pak Harto apa semua kan dulu gitu. Bahasa Indonesia ini bahasa nasional gue gitu. Jepang, bahasa Jepang. Yoi. Ya kan? Nah, Kang, Iya. sebutkan 5 potensi pariwisata Serang, Banten, 5 potensi pariwisata Iya. yang ada di Serang. sama objek wisata lah. Eh, Atau satu dari kecamatan dulu ya. terus Kota Serang itu kan ada 6 kecamatan. pendekin, Ya, lebih pendek di lagi. kecamatan Tak-Takan. Kita ada ada pariwisata Rumah Hutan Cidampit. 2, Kedua di kecamatan Cepocok Jaya. Apa Kita ada kolam renang Wulandira. Kolam renang Tembong Jaya. 3, Maaf salah, Tembong Jaya. Yang ketiga di kecamatan Kasemen kita punya pariwisata Masjid Agung Banten Lama. 4, 4 di kecamatan Curug kita punya pariwisata Kapal Bosok. ya. 5, 5 di kecamatan Walantaka kita punya pariwisata nggak jauh beda sih sama rumah hutan Cidampit, lebih siapa ke tokoh Serang Hah? yang paling tua? Tokoh Serang yang paling tua. toko Serang yang paling tua. Tokoh kota Serang yang paling tua dan di seniorkan. Tokoh dalam sejarah siapa? Atau pahlawan atau siapa? Dalam pariwisata. Enggak, dalam kota Serang sendiri. Dalam kota Serang atau sendiri. pahlawan kota Serang. Nah, ada salah gini nih, maksudnya gini. Yang namanya tokoh, ya kan? Sosok yang jadi panutan masyarakat Serang masa lalu sampai hari ini. Jadi sejarah itu bagian dari Iya. sejarah. Itu kan nggak ada kaitannya pariwisata, Oh iya. ya kan? Ah. Semua orang Serang harus tahu itu dong. Ya kan, kalau nggak tahu nggak bener jadi orang Serang nih. Nah, lu sebagai duta pariwisata, lu tahu nggak itu? Salah Siapa tokoh Serang masa lalu yang sampai sekarang jadi panutan orang Serang atau masyarakat Serang? Iya. Karena gini, kalau lo tahu itu berarti lo bisa bicara pariwisata. Kalau lo nggak tahu itu lo nggak bisa bicara pariwisata. Iya. Apa yang lo jual? Iya benar. Nah, kira-kira kan gitu. Iya. Coba tolong jelasin. Kebetulan makamnya Jelasin. jelasin. Sepengetahuan saya beliau makamnya ada di daerah yang mau ke arah ke Banten. Siapa? Itu Bagus Arya Mandalika. Itu bagus. Arya Mandalika. Jadi lebih tua Arya dari Lebih tua dari Sultan Hasanuddin? Oh enggak. Enggak. Dulu ada Sultan Hasanuddin dong. Iya. Belum Dia selesai. penyebar agama Islam ya Iya. di sini ya. Iya. Oke. Gitu. Tadi Anda sebut Banten Lama, Banten lama. Sultan Maulana Hasanuddin Banten ya. Maulana Hasanuddin. Pernah ke sana? Sering. Sering kan? Sering. Nah itu.
Mantap. Itu part of tourism, jadi itu bagian dari pariwisatanya. Wisatanya. Sebagai duta pariwisata, Iya. kamu melihat pasti banyak plusnya ya. Tapi ada nggak minusnya atau kekurangannya yang harus dibangun supaya Pak Wali Kota denger nih nonton? Sebagai orang muda kamu melihatnya apa yang harus diperbaiki dari pariwisata? Yang harus diperbaiki dari pariwisata Kota Serang. Sampaikan ke Pak Wali Kota, dia nonton. Kalau untuk cara kita mempromosikan gitu ya, itu udah baik mempromosikan pariwisata yang dari Kota Serang gitu kan. Untuk dari cara Disparpora membawa kita memfasilitasi, membimbing kita, itu sebenarnya udah baik sih. Banyak nggak pendatang ke Kota Serang? Anda nggak ngecek loh itu? Pendatang ya. Kalau untuk penyampaian kritikan ya ke Pak Wali Kota Ya. untuk pariwisata. Masukan, Jangan kritikan, usulan. Usulan ya, usulan. Usulannya sih mungkin lebih ditambahin lagi gitu, lebih diperbanyak di setiap kecamatan itu pariwisatanya. Mungkin yang saya rasa itu kayak masih kurang. Tapi jangan kayak di luar negeri, ada pariwisata yang bikinan, itu nggak bagus. Taman bikinan, Ya bisa disebut Apa kalau namanya? bikinan itu agrowisata. itu jangan kayak Wisata gitu. buatan. Kalau bisa yang orisinil. Yang ekowisata Ada, gitu ya. Ada orisinilitasnya, itu yang paling keren. Iya. Yang menyatu dengan alam. seberapa peduli sih dinas pariwisata lokal ini terhadap potensi pariwisatanya untuk dibenahi di sini? Seberapa peduli? Seberapa peduli sih kalau dari 1 sampai 10 kinerjanya? Sebenarnya kita sih kalau misalkan di Kecamatan Kasemen ya, arah ke Banten sana itu. Sebenarnya kita banyak hal-hal yang harus dipromosikan lebih sih. Kayak kita juga punya potensi di situ, punya bekas peninggalan perang gitu. Ada Iya, Keraton Banten gitu kan. Kita punya Benteng Spelwick. Ya, betul. Ya, itu kan masih di sekitaran Kecamatan Kasemen ya. Dan kebetulan Sultan Maulana Hasanuddin pun itu pariwisata nomor 1 di Kota Serang dengan jumlah pendapatan terbesar dibanding pariwisata kecamatan yang lain gitu di Kota Serang Dan tersendiri. jangan lupa satu lagi yang unik. Ini Masjid Agung Banten, di sebelahnya ada kuil. Will. Ada tempat agama Hindu atau Buddha. Oh ya, Vihara. Topekong. Vihara. Iya, Vihara Ada Avalokiteswara. Itu kan sebelahnya tuh. Iya. Nggak apa-apa tuh, aman. Aman, Aman. nggak ada yang protes, nggak ada apa. Nggak ada. Aman kan? Aman Nah, sejahtera kok di situ. ya kan? Kenapa aman? Karena yang punya itu istrinya istrinya bapaknya Sultan Hasanuddin, yaitu Sunan Gunung Jati. Dengan Gunung Jati. Itu kan yang punya dia, Iya. ya kan? Sebelum Islam beredar lah. Iya. Berarti, wah ini punya emak gua, harus gua hormati. Iya. Nah, itu sejarah bos, kayak gitu-gitu tuh. Benar. Ya kan? Cuma memang saya bisa ngerti pemerintah daerah di mana-mana sama, anggarannya nggak ada untuk bisa maksimal dan optimal tuh nggak ada anggarannya. Tempat saya deh di Solo, waduh, baru-baru aja nih anggaran agak lumayan, awal-awalnya susah. Mau ngecat tembok keraton aja nggak punya duit, padahal cuma 300 juta, Iya. kayak gitu. Jadi emang gini, Indonesia ini negara yang penuh dengan hal-hal yang perlu yang menyangkut pariwisata lah, banyak banget gitu. Sumatera banyak banget. Majapahit tuh Triwulan, segala macam itu banyak. Tapi kalau itu diungkap semua, dananya gede banget, Iya. ya kan. Nah, jadi emang ada keterbatasan juga. Keterbatasannya. Satu soal anggaran, kedua, ya ini soal faktor kehidupan ya. Gue ngurus-ngurus ginian tapi gue lapar, gimana caranya nih? Ya kayak gitu-gitu tuh, banyak banget kayak gitu. Ya udah apa yang kelihatan aja deh gitu. Ya moga-moga di usiamu, di angkatanmu keadaan tersebut bisa berubah ya. Amin. Jadi anggaran Contohnya satu lagi nih, saya di Palembang. Di Palembang nih, Sumatera Selatan. Ini sebentar lagi kontingen Asian Games negara lain datang di Palembang. Itu kalau nggak bertanding mau lihat apa di Palembang? Iya. Gampang aja. Jembatan Sungai Musi itu kan. Ya elah, jembatan apa dia. Memang betul itu yang bikin presiden pertama, tapi nggak, ya terlalu ringan dong bobotnya kan. Iya. Harus cari yang lebih luar biasa. Dibawalah saya ke makam
di kota Palembang. Ini Pak, makamnya ini bisa juga. Itu atlet orang-orang asing kemari lu bawa ke makam, dia bingung aja. Mau lihat apa di makam? Sejarah Palembang Pak, Sriwijaya Pak. Nggak perlu amat begitu. Kejauhan lo, terkecuali lo ciptakan satu event di makam itu, ada upacara keagamaan, ada apa, jadi tontonan. Tapi kuburan kosong datang. Kadang-kadang orang kita tuh asal ngomong jeplak aja gitu. Iya. Ya, gua ngerti ujungnya duit juga kan. Iya, benar. Ya kan? Jembatan Sungai Musi, lu nyebrang jembatan tuh atlet bingung. Begini aja nih jembatan. Apa sih nilai sejarahnya? Mesti ngomong, ya kan? Ini dulu yang bikin presiden pertama. Oh, ya udah gitu kan? Iya. Nggak ada yang kecuali dulu. Nih jembatan ini nih berdiri, jutaan orang mati, terkubur tuh di bawah semua. Kenapa? Lagi perang sama Belanda. Wah itu keren kan? Gak cuma yang bikin. Ya bagus, cuma ya Terlalu nggak monoton greget gitu ya. nggak greget gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu yang mesti dicari tuh. Iya. Ya kan? Sebenarnya sih banyak pemikir-pemikir tentang pariwisata Indonesia. Cuman ketika ya masalah korupsi dan birokrasi ini masih kental di negeri ini, nonsen mau maju. Sama aja ini studio kita nih, ada sejarahnya ini. Ini studio, ini pelaku-pelaku sejarah nih semua nih. Ini pelaku-pelaku sejarah. Pelaku sejarah. Yang di luar apalagi tuh biangnya itu biang pelaku sejarah. Nah itu kan sejarah podcast. Secara podcast. Adanya podcast Cilegon itu sejarah juga tuh. Tapi 50 tahun lagi. Sekarang boro-boro sejarah. Gini, Anda bicara sama anak-anak muda. Bagaimana sekolah yang benar? Arti kata gini, saya juga salah nih ngomongin. Nggak boleh pakai istilah sekolah yang benar. Karena sekarang susah bedain mana sekolah yang benar, mana yang nggak benar. Bedanya apa gitu, bingung juga kan. Gini aja lah, rayalah gelar sarjana kalau bisa lebih bagus. Carilah predikat-predikat lain supaya saat lo tua nanti lo bisa mewariskan ke keluarga lo, ke anak-anak lo dengan ada kebanggaan gitu kan. Iya. Kan kalau anak sekarang banyak yang ngaco juga. Bapak gue pemabokan, susah kan. Iya kan? Apa yang mau sampaikan buat anak-anak muda? Iya kan? Bapak gua Positif ya. lo tau sendiri kalau pulang pagi mulu. Gitu. Bagus juga kan buat pendidikan. Iya, benar. Iya kan? Nah, coba lu sampein. Sampein buat anak muda keseluruhan apa provinsi Banten aja nih? Semua dong. Ini Semua ya? yang lihat seluruh Kan duta Indonesia lagi Indonesia. Ya, pesan yang mau saya sampaikan aja ya buat pemuda-pemuda nih. Kita kan udah umur segini, ya kita tahu sih yang Umur baik segini berapa? umur skala remaja mau ke dewasa sih. Bilang Udah- tuh, ntar iya. bingung orang segini berapa nih? Udah bukan umur anak kecil lagi lah, kita udah tahu. Jadi kita harus mikirnya kayak nanti gimana gitu loh. Nantinya gimana yang kita lakuin itu Bukan gimana bukan nanti ya? gimana nanti. Benar. Iya. Terus pendidikan itu penting, kalau bisa ya jauhin sih kayak pergaulan bebas gitu. Kita lakuin hal-hal positif aja. Dengar tuh Jofri, pergaulan bebas, jauhin. Tapi kan lu bebas bergaul, bukan pergaulan bebas, itu yang benar kan. Nah, terus untuk step kayak pengen daftar kayak semacam duta kampus atau duta pariwisata, itu kita punya standarisasinya masing-masing, nggak harus good looking juga gitu. Jadi kita bisa lihat dari public speakingnya, dari wawasan kebangsaannya mungkin, dari wawasan sekitar kampus, wawasan pariwisata di tempat kita tinggal gitu kan. Karena kita bisa percaya diri karena kita yakin gitu, kita lahir di kota ini, kita tahu kok sejarah kota ini apa, jadi intinya ya percaya diri aja. Saya pun awalnya begitu, awalnya kayak, aduh bisa nggak ya, aduh masuk nggak ya. Ternyata waktu pas dari jalanin, ya alhamdulillah rezekinya gitu. Yang penting bisa ngalahin ketakutan yang Yang kita paling rasain penting sih. harus ada satu target. Ya kan? Gue mau jadi apa gitu. Nah iya bener, Gue mau ngapain di Serang. bener. Keberadaan gue harus menguntungkan Serang. Iya bener. Kira-kira gitu kan. Iya. Sama aja gue dulu begitu. Gue ingin jadi sesuatu di Indonesia. Supaya bangsa gue bangga. Kira-kira gitu. Iya. Ya kan? Boleh dong kita target tinggi, mimpi juga tinggi, boleh kan. Soal nyampe nggak nyampe, ya gimana. Kalau saya pernah baca quote sih kayak hidup sekali berarti lalu mati gitu. Nggak jauh beda. Sama kayak kita
pengen berarti gitu dalam hidup, termasuk kayak ngebawa pariwisata kota kita sendiri gitu. Ya intinya gitu aja sih. Lo udah punya arti, lo berarti. Kalau enggak lo nggak masuk podcast. Lo nggak masuk Sofa Panas karena lo manusia yang punya kemampuan akan jadi manusia berarti. Amin. Ya, Kasih, Bung. tinggal listriknya lagi digosok. Tapi jangan panas-panas gosoknya. Kenapa tuh? Suka jadi aneh ntar. Ya kan? Salah-salah bolong tuh kainnya ntar. Nah, kira-kira gitu. Ya nggak. Kira-kira gitu. Ada lagi yang lain? Udah itu aja. Kapan kawin? Doain secepatnya aja sih. Nikah. Nikah. Iya. Ini kayak begini-begini nyaut loh. Oke, demikianlah jumpa kita dengan narasumber kita Mas Arif Rahman, Kang Arif Rahman, mahasiswa Duta kampus. dari Universitas Serang yang sebentar lagi dapat gelar S1 ya. Iya, S1. Ya kan? Berpredikat juga sebagai duta kampus dan duta pariwisata. Saya doakan Anda sukses untuk ke depan. Satu saat saya kembali ke Cilegon atau saya ada di mana, saya baca berita, wah ini yang gue interview nih, udah jadi pejabat sekarang. Amin, ya Allah. Kira-kira Kasih, gitu. Bung. Amin. Pejabat ya, bukan penjahat. Pejabat, Nah, kalau penjahat banyak. Di sini penjahat semua. Penjahat hebat. Ya, oke. Jahat, Kak. Ya, main nongol aja di mana. Gue belum undang nih. Beli kaos kaki. Oh, enggak juga. Kacau juga deh. Oke, demikianlah jumpa kita untuk hari ini podcast Soal Panas dari Cilegon, Banten. Persembahan dari KSP, Krakatau Sarana Properti. Oke, buat Chef. kamu yang mau dapetin merchandise dari Sofa Panas, subscribe YouTube kita dan juga follow Instagram kita Sofa Panas. Bersama saya Chef Arif Pramu dan Bung Ari Sudarsono. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dengarkanlah, mati saja.